Suamiku menelpon dengan suara gemetar yang dibuat-buat. Ia mengabarkan kematian ayahku, lalu memberitahu bahwa asuransi 5 miliar sudah cair ke rekeningnya. Ia menertawakan aku. Katanya, aku tidak akan mendapat sepeser pun. Aku hanya tersenyum dingin. Dion tidak tahu satu hal. Ayahku berdiri tegak tepat di sampingku, masih bernapas. Menatap layar ponsel itu, dan polisi sudah menunggu di luar pintu rumah kami. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita ini dimulai, tulislah di kolom komentar dari kota mana kalian mendengarkan. Nyalakan secangkir teh hangat dan temani aku sampai akhir. Karena malam ini, aku akan menceritakan bagaimana seorang menantu nyaris membunuh mertuanya demi uang. Dan bagaimana mayat yang ia kira sudah dingin justru berjalan pulang untuk menjemput keadilan. Namaku Hana. Usiaku 31 tahun. Aku hanya seorang ibu rumah tangga di sebuah kontrakan sempit di pinggiran Bekasi. Sudah 5 tahun aku menjadi istri. 5 tahun yang kuhabiskan dengan menelan setiap kepahitan. Demi satu kata yang dulu kuanggap suci. Janji pernikahan. Pagi itu, matahari baru menyelinap lewat ventilasi dapur yang sempit, tapi keringat sudah membasahi dahiku. Aku sedang menggoreng nasi untuk sarapan. Aroma bawang dan kecap memenuhi dapur kecil itu. Di kamar utama, Dion masih mendengkur. Tubuhnya terbalut selimut tebal, seolah beban hidup tak pernah sekalipun menyentuh kulitnya. Suamiku, Dion, adalah pria yang di mata tetangga terlihat mapan. Ia selalu keluar dengan pakaian bermerek, rambut tertata rapi, sepatu mengkilap. Namun, tidak ada yang tahu di balik penampilan parlente itu. Ia hanyalah pengangguran yang malas. Sudah 3 tahun, ia tak punya pekerjaan tetap. Hari-harinya habis menatap layar ponsel, bukan untuk mencari lowongan, melainkan tenggelam dalam judi online yang menjanjikan kekayaan. Tapi nyatanya hanya memberi kehancuran perlahan. Pagi itu, ketenangan kontrakan kami robek oleh gedoran kasar di pagar besi. Piring di tanganku hampir jatuh, jantungku berdegup kencang. Aku tahu suara itu. Itu bukan tamu, bukan pula kurir. Keluar, bayar utangmu, atau kami sita semua barang di dalam. Teriakan seorang pria terdengar garang dari luar. Aku berlari kecil ke kamar. Kuguncang tubuh suamiku. Mas Dion, bangun. Ada orang marah-marah di depan. Dion terbangun dengan mata merah. Begadang semalaman memantau slot judi yang kalah telak. Begitu mendengar teriakan itu, wajahnya langsung pucat pasi. Ia tahu betul siapa yang datang. Penagih dari aplikasi pinjaman online ilegal yang bunganya mencekik leher. Dion telah meminjam puluhan juta demi menutup kekalahan judinya. Dan kini jatuh tempo sudah lewat berminggu-minggu. Jangan buka pintu, bisik Dion panik. Ia melompat dari kasur, menyintip dari balik tirai. Bilang, aku tidak ada. Bilang, aku sedang dinas keluar kota. Aku menatapnya nanar. Mas, sampai kapan kamu begini? Tetangga sudah mulai keluar. Sudah, jangan banyak tanya. Lakukan saja apa kataku. Bentaknya. Menyembunyikan ketakutan dengan amarah pada istrinya sendiri. Aku menahan air mata dengan langkah berat. Aku menghadapi 2 pria bertubuh besar itu dengan suara bergetar dan permohonan maaf. Aku berhasil membuat mereka pergi sementara. Aku berjanji suamiku akan menghubungi sore nanti. Tetangga berbisik-bisik, memandangku sinis. Dadaku sesak oleh rasa malu yang bukan dosaku. Itulah hidupku selama 5 tahun. Aku menutup mulut. Aku mengalah. Aku menjadikan diriku tembok yang menahan semua hujatan, agar rumah tangga ini tetap berdiri. Padahal fondasinya sudah lama keropos. Satu-satunya cahaya dalam hidupku adalah ayahku, Pak Dharma, seorang pengusaha furniture yang dulu merintis dari nol. Ibuku sudah lama tiada. Ayah membesarkanku seorang diri dengan tangannya yang penuh serbuk kayu. Ia tidak kaya raya, tapi ia jujur dan ia bekerja keras. Tabungannya cukup untuk hidup tenang di hari tua, di rumah kecilnya di desa. Dan tabungan itulah yang sejak lama mengusik mata Dion. Sejak judi dan pinjol menjeratnya, Dion berubah. Ia mulai sering bertanya tentang ayahku. Berapa tabungannya? Apakah rumah desa itu
Atas nama siapa? Apakah ayah punya asuransi jiwa? Awalnya kukira ia peduli. Aku begitu bodoh. Aku tidak tahu di kepalanya. Ayahku sudah berubah dari seorang mertua menjadi sebuah angka. Suatu malam, aku terbangun dan mendapati Dion sedang menelpon di teras dengan suara pelan. Aku tak sengaja mendengar potongan kalimatnya. Iya, asuransi jiwa 5 miliar. Ahli warisnya cuma anaknya, istriku. Kalau orang tua itu kenapa-kenapa, cair semua ke kami. Tubuhku membeku di balik pintu. Tapi saat itu aku masih menolak percaya. Aku meyakinkan diri bahwa suamiku hanya sedang membicarakan asuransi biasa. Aku menelan curiga itu, seperti aku menelan semua hal selama 5 tahun. Aku tidak tahu malam itu. Sebuah rencana sudah mulai disusun di balik punggungku. Beberapa minggu kemudian, Dion pulang dengan wajah berseri. Sesuatu yang langka. Ia memelukku, mencium pipiku. Sikap yang sudah lama tak pernah kuterima. Hana, aku punya kabar baik, katanya manis. Aku dapat kerja jadi koordinator transportasi. Mulai sekarang, aku mau memperbaiki diri. Aku mau jadi menantu yang baik buat ayah. Aku menangis haru. Sungguh, aku menangis. Setelah 5 tahun penderitaan, aku mengira doaku akhirnya dikabulkan. Aku tidak tahu air mata bahagiaku malam itu adalah air mata seekor domba yang sedang dibelai oleh serigala. Minggu depan, ayah ada kontrol ke rumah sakit di kota, kan? Tanya Dion sambil menata Banta. Biar aku yang urus semua. Aku sudah pesan mobil dan sopir yang bagus. Ayah tidak usah naik bus tua itu lagi. Sekali-kali. Biar mertuaku naik mobil nyaman. Aku mengangguk bahagia. Kupikir inilah Dion yang dulu kucintai. Kupikir badai dalam rumah tanggaku sudah berlalu. Padahal badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. 2 hari sebelum rencana ke rumah sakit itu, ada satu hal kecil yang seharusnya membuatku curiga. Tapi aku terlalu sibuk berbahagia untuk melihatnya. Malam itu, Dion membawa pulang setumpuk dokumen. Ia memintaku menandatangani beberapa lembar surat. Katanya, itu surat untuk pekerjaan barunya. Surat persetujuan keluarga, katanya. Tanda tangan di sini, Hana. Dan di sini, sebagai istri, kamu harus tahu pekerjaanku resmi, katanya manis. Aku hendak membaca isinya, tapi Dion buru-buru menutupi bagian atas kertas dengan tangannya. Sudah. Tidak usah dibaca. Cuma formalitas. Kamu kan percaya sama suamimu, katanya sambil tersenyum. Dan aku, perempuan bodoh yang masih dimabuk harapan, menandatanganinya. Aku tidak tahu, sebagian dari kertas-kertas itu bukan surat pekerjaan. Itu adalah dokumen yang nantinya akan ia gunakan untuk meniru gaya tanda tanganku, untuk memalsukan surat ahli waris asuransi. Tanganku sendiri yang memberinya senjata. Tanganku sendiri yang menandatangani perangkap untuk ayahku. Itulah harga dari kepercayaan yang diberikan tanpa mata terbuka. Esoknya, ia juga memintaku menghafal nomor rekening barunya. Kalau ada apa-apa, semua transfer ke rekening ini, ya. Rekeningku yang baru, lebih aman, katanya. Aku mengangguk. Tidak mengerti mengapa ia begitu menekankan soal rekening. Baru kemudian, aku paham ia sedang menyiapkan kanal agar uang 5 miliar itu mengalir ke kantongnya. Bukan ke kantong anak kandung sang pemilik nyawa. Hari yang ditunggu Dion pun tiba. Pagi itu, ia bangun lebih awal dariku. Sesuatu yang belum pernah terjadi selama 5 tahun. Ia tampak rapi, wangi, dan terlalu bersemangat untuk seseorang yang katanya hanya mengantar mertua ke rumah sakit. Aku tidak bisa ikut. Dion memintaku menjaga kontrakan, menunggu kurir yang katanya akan mengantar dokumen kerjanya. Aku selalu menurut. Yang tidak ku ketahui, sopir yang dijanjikan Dion bukanlah sopir profesional. Ia bernama Jarod, teman judi Dion, seorang pria licik yang sudah dibayar di muka untuk satu pekerjaan kotor, dan mobil sewaan yang ia bawa sudah disiapkan untuk satu tujuan, memastikan ayahku tidak pulang hidup-hidup. Tapi rencana itu mulai retak sejak detik pertama. Di desa, ayahku tidak sendirian. Sahabat lamanya, Pak Slamet,
sudah menunggu di teras. Pak Slamet adalah lelaki tua yang setia, yang dulu setiap subuh mengantar barang furniture ayah ke pelabuhan. Ia membawa mobil kijang tuanya yang terawat. Pak Dharma tidak usah naik mobil orang asing itu, kata Pak Slamet. Saya antar sendiri, mobil saya baru saja diservis. Sekalian kita nostalgia di jalan. Jarod tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba membujuk ayahku dengan senyum yang dipaksakan. Pakistan, mobil saya jauh lebih nyaman. Sudah dibayar lunas sama Mas Dion. Kalau Bapak tidak ikut saya, nanti saya yang kena marah, katanya. Nadanya mulai memaksa. Tapi Pak Slamet yang sejak awal merasa ada yang ganjil dengan lelaki itu, melangkah maju. Tubuhnya tua, tapi tatapannya tajam. Bertahun-tahun bergaul dengan kuli pelabuhan, membuatnya hafal raut orang yang menyembunyikan sesuatu. Pak Dharma ikut saya saja, kata Pak Slamet tegas. Saya yang antar, nanti saya sendiri yang bilang ke Dion, kalau mobil rental kurang cocok. Mas tidak akan dimarahi. Uang sewanya ambil saja buat Mas. Wajah Jarod memerah menahan amarah. Ia tidak bisa memaksa ayahku masuk ke mobil secara fisik di siang bolong, apalagi dengan Pak Slamet yang berdiri siap melawan. Ia harus memutar otak. Ia menyingkir, berpura-pura menelpon kantor rental. Padahal ia sedang menelpon Dion. Bos, gawat. Orang tua itu menolak naik mobilku. Dia mau diantar tetangganya. Pakai kijang tua, lapor Jarod berbisik. Di ujung telepon, Dion mengumpat kasar. Dasar tua bangka merepotkan, jangan sampai gagal. Kalau dia tidak mati hari ini, kembalikan uang mukanya. Tenang, bos. Saya ada ide, sahut Jarod. Suaranya merendah jahat. Mereka sedang masuk ke dalam. Ambil bekal. Mobil si Slamet diparkir di samping rumah. Tidak ada yang jaga. Saya bawa peralatan lengkap di bagasi. Dion terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Tawa yang dingin. Bagus, pastikan remnya habis. Buat seolah-olah mobil tua itu yang bermasalah. Lakukan sekarang. Sementara ayahku dan Pak Slamet menuang kopi ke termos bekal. Jarod bergerak cepat. Ia menyelinap ke kolong mobil kijang. Dengan tang potong baja, ia mencari selang rem belakang. Dalam hitungan detik, selang itu terpotong. Tidak putus total, hanya tersisa beberapa serat tipis yang akan pecah saat pedal diinjak kuat di turunan curam nanti. Minyak rem mulai menetes perlahan, tetes demi tetes, seperti pasir dalam jam yang menghitung mundur 2 nyawa. Jarod keluar dari kolong mobil. Ia membersihkan tangannya, lalu pamit pergi dengan wajah pura-pura kesal. Ayahku dan Pak Slamet sama sekali tidak curiga. Mereka naik ke mobil tua itu dan berangkat menembus pagi. Tapi malam sebelumnya, mereka tidak tahu apa yang sudah ditanam di bawah roda mereka. Perjalanan ke kota memakan waktu sekitar 2 jam. 1 jam pertama terasa menyenangkan. 2 sahabat tua itu bernostalgia, menertawakan masa muda, membicarakan masa-masa ketika ayah masih merintis usaha dari nol. Hana itu beruntung. Pakistan, kata ayahku sambil memandang sawah yang berganti hutan jati. Dulu saya sempat khawatir dia salah pilih suami. Tapi melihat usaha Dion hari ini, beban saya hilang separuh. Pak Slamet hanya tersenyum tipis. Matanya tetap fokus ke jalan. Di dalam hatinya, ia masih menyimpan curiga. Tapi ia tak ingin merusak suasana hati sahabatnya. Jalanan mulai menanjak. Mereka memasuki kawasan Bukit Menoreh, jalur alternatif yang membelah perbukitan. Jalur yang terkenal sepi, dengan kontur ekstrim. Tanjakan curam yang langsung disambut turunan panjang, dengan jurang menganga di sisi kiri. Kita mulai masuk jalur tengkorak, gumam Pak Slamet. Memindahkan persneling ke gigi rendah. Harus hati-hati, banyak yang celaka di sini kalau lengah. Mobil merayap naik, mesin tua itu menderu. Tapi masih bertenaga. Setelah melewati puncak, jalanan mulai menurun tajam. Pak Slamet menginjak rem perlahan. Pedal itu kosong. Amblas sampai ke lantai tanpa perlawanan. Pak Dharma, suara Pak Slamet bergetar. Remnya tidak makan. Mobil mulai meluncur. Kecepatannya bertambah di turunan curam. Jurang menganga di sisi kiri yang tidak diketahui kedua orang tua itu dari kejauhan. Sebuah motor membuntuti dengan jarak aman. Itu Jarod. Ia tidak benar-benar pulang.
Ia mengikuti dari belakang, memastikan pekerjaannya berhasil. Matanya berkilat dingin, menanti momen mobil kijang itu terjun ke jurang. Ia bahkan sudah menyiapkan ponselnya, siap mengabari Dion bahwa misi tuntas. Ia menunggu suara benturan. Ia menunggu kepulan asap dari dasar jurang. Ia menunggu kematian dua manusia, seolah sedang menonton tayangan biasa. Di dalam mobil, ayahku mencengkeram pegangan pintu. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tapi Pak Slamet bukan supir kemarin sore. Puluhan tahun ia menyetir truk barang melintasi jalur-jalur paling berbahaya di pulau ini. Tangannya yang keriput justru menjadi sedingin baja. Pegangan erat. Pak Dharma, jangan teriak. Ia tidak panik membanting setir. Ia memindahkan gigi ke posisi paling rendah. Mesin meraung tertahan. Lalu, dengan perhitungan seorang sopir veteran, ia menarik rem tangan sedikit demi sedikit, bukan sekaligus, agar roda tidak terkunci dan mobil tidak terpelanting. Mobil mulai melambat. Ia mengarahkan moncong mobil ke tebing batu di sisi kanan, menjauhi jurang. Bagian depan mobil menggesek tebing dengan suara mengerikan. Percikan api beterbangan. Tapi gesekan itulah yang akhirnya menghentikan laju maut mereka. Mobil berhenti. Mesin mati, hanya terdengar napas dua orang tua yang tersengal. Mereka selamat, lecet, memar, tapi hidup. Dari kejauhan, Jarod menyaksikan mobil itu menempel ke tebing, bukan terjun ke jurang. Wajahnya berubah panik. Rencananya gagal. Ia tahu Dion akan murka. Sejenak ia ingin turun, memastikan keduanya benar-benar tewas. Tapi melihat sebuah mobil lain mulai mendekat dari kejauhan, nyalinya ciut. Ia memutar gas motornya dan kabur, meninggalkan jejak yang justru nanti akan menjeratnya. Karena di sepanjang jalan, tetesan minyak rem itu telah meninggalkan garis yang bisa dibaca oleh siapapun yang mengerti, termasuk polisi. Pak Slamet turun dengan lutut gemetar. Ia memeriksa kolong mobil, dan di sanalah ia melihatnya. Selang rem yang terpotong rapi, bukan putus karena tua, tapi dipotong oleh tangan manusia. Wajah Pak Slamet memucat, lalu mengeras. Pak Dharma, katanya pelan, ini bukan kecelakaan. Selang rem ini dipotong. Seseorang ingin kita mati di jalan ini. Ayahku terdiam. Pelan-pelan. Ia mengingat wajah sopir asing yang pamit dengan canggung tadi pagi. Ia mengingat semangat aneh menantunya beberapa hari terakhir. Ia mengingat pertanyaan-pertanyaan tentang asuransi. Dan satu persatu, kepingan itu menyatu menjadi gambar yang mengerikan. Bukan kebetulan. Ini direncanakan oleh seseorang yang memanggilnya ayah. Tangan ayahku mengepal, tapi ia tidak menangis. Ia justru menjadi sangat tenang. Ketenangan seorang ayah yang baru saja menyadari bahwa darah dagingnya sedang dijadikan umpan oleh seekor benalu. Pak Slamet, kata ayahku dengan suara datar. Tolong panggil polisi, tapi jangan beritahu siapapun bahwa kita selamat. Pak Slamet menatap sahabatnya, bingung. Maksud Bapak? Ayahku menatap jurang yang nyaris menelan mereka. Lalu, ia tersenyum tipis. Senyum yang dingin. Aku ingin tahu, katanya. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan menantuku. Ketika ia mengira aku sudah mati. Tak lama, mobil polisi datang. Seorang perwira muda bernama Inspektur Ryan mencatat laporan dan mengamankan barang bukti. Potongan selang rem itu dibungkus rapi. Ayahku diobati di rumah sakit terdekat. Lukanya hanya lecet. Tapi rencana di kepalanya jauh lebih dalam dari luka manapun. Pakistan. Bapak ingin kami bagaimana? Tanya Inspektur Ryan. Tolong kawal kami pulang ke rumah anak saya, jawab ayahku. Tapi jangan bunyikan sirine. Parkir agak jauh. Biarkan saya masuk lebih dulu. Saya ingin melihat wajah menantu saya saat ia sadar bahwa mayat yang ia kira sudah dingin ini bisa berjalan pulang. Inspektur Ryan terdiam sejenak, lalu mengangguk. Siap. Pakistan, kami akan dukung skenarionya. Pelaku tidak akan bisa lari. Sementara itu, dikontrakan. Aku menerima telepon. Telepon yang akan kuingat seumur hidupku. Hana, suara Dion terdengar bergetar. Sengaja dibuat parau. Sabar ya, sayang. Ada kabar buruk. Ayah,
Ayah kecelakaan di jalan. Mobilnya masuk jurang di Bukit Menoreh. Ayah sudah tidak ada. Duniaku runtuh. Ponsel hampir terlepas dari tanganku. Aku menjerit. Aku terduduk di lantai dapur. Air mataku tumpah tak terbendung. Satu-satunya orang yang mencintaiku tanpa syarat. Pergi begitu saja. Aku menangis sampai suaraku habis. Sudah, jangan terlalu sedih, kata Dion. Dan ada sesuatu yang aneh dalam nadanya. Sesuatu yang terlalu tenang untuk seorang menantu yang baru kehilangan mertua. Yang penting, asuransi ayah sudah cair. 5 miliar. Hana, masuk ke rekeningku. Mulai sekarang, hidup kita berubah. Aku berhenti menangis. Bukan karena lega, tapi karena ngeri. Ayahku baru saja dikabarkan meninggal. Dan hal pertama yang suamiku bicarakan adalah uang. 5 miliar. Cair. Ke rekeningnya. Bukan rekeningku, sang anak. Rekeningnya. Di seberang telepon, aku bisa mendengar Dion. Hampir tak bisa menahan nada riang dalam suaranya. Dan satu lagi, Hana, lanjutnya. Kini dengan nada mencemooh yang sebelumnya tak pernah berani ia tunjukkan. Jangan harap kamu dapat bagian. Surat-suratnya atas namaku. Kamu cuma istri, kamu tidak punya apa-apa. Jadi, kalau mau tetap tinggal denganku, belajarlah menurut. Lalu, telepon diputus. Aku berdiri di dapur, gemetar. Bukan oleh kesedihan lagi, tapi oleh sesuatu yang lebih dingin. Sebuah kecurigaan yang selama ini kutelan, kini meledak menjadi kebenaran yang menyesakkan. Asuransi cair hari yang sama. Suara riang itu. Sopir asing yang tiba-tiba. Pertanyaan-pertanyaan tentang nyawa ayahku. Aku menatap pisau dapur di meja. Dan untuk pertama kali dalam 5 tahun, tanganku tidak gemetar karena takut. Tanganku gemetar karena marah. Sementara aku terpaku di dapur. Di sisi lain kontrakan. Suamiku sedang berpesta. Begitu menutup telepon, Dion melempar ponselnya ke sofa dan berteriak kegirangan. Ia melompat-lompat seperti anak kecil. Mampus kau. Tua bangka. 5 miliar jadi milikku. Ia berlari ke cermin. Merapikan rambut. Tersenyum lebar pada bayangannya sendiri. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah menelepon ustadz untuk mengurus jenazah. Bukan pula memberi kabar pada kerabat. Ia membuka aplikasi belanja online. Jam tangan emas. Sepatu edisi terbatas. Motorsport impian. Ia memasukkan semuanya ke keranjang. Mabuk oleh angka yang belum bahkan ia sentuh. Lalu ia menelpon seseorang yang ia simpan dengan nama samaran di kontaknya. Bukan ustadz, bukan kerabat, tapi seorang janda muda, teman judinya. Selingkuhannya. Halo, sayang, katanya merayu. Siap-siap. Ya, malam ini kita pesta. Rencana sukses. Si tua itu sudah lewat. Besok kita booking tiket ke Bali. Tinggalkan kontrakan kumuh ini. Istrimu gimana? Tanya suara di seberang. Dia gampang, jawab Dion sombong. Nanti ku kasih uang receh juga, diam. Kalau rewel, tinggal ku tendang. Rumah ini dan semua isinya sekarang punyaku. Ia menutup telepon, lalu menelpon lagi. Kali ini, seorang agen asuransi nakal bernama Rico yang ia kenal dari meja judi. Rico adalah bagian penting dari rencana itu. Dion mengatur agar klaim diproses cepat dengan dokumen yang sudah ia palsukan jauh-jauh hari. Surat ahli waris yang menempatkan namanya di atas namaku. Ia bahkan sudah memalsukan tanda tanganku. Inilah benalu itu. Selama 5 tahun. Ia tidur di sampingku, memakan dari piringku, berhutang atas nama kepercayaanku. Dan ketika kesempatan datang, ia tidak ragu menumbalkan ayahku demi angka di rekening. Tapi malam itu, Dion tidak tahu satu hal. Mayat yang ia rayakan kematiannya sedang dalam perjalanan pulang, bersama polisi, bersama bukti, dan bersama putrinya yang sudah selesai menjadi domba. Malam turun. Lampu kontrakan menyala terang, seolah merayakan festival kemenangan. Dion duduk berselonjor di sofa, kaki diangkat ke meja. Di sekitarnya berserakan kulit kacang dan kaleng soda. Tidak ada lantunan ayat suci, tidak ada aroma duka. Yang ada hanya musik yang ia mainkan pelan dari ponselnya. Baginya, kematian ayahku bukan tragedi, melainkan
kunci kebebasan. Bebas dari utang, bebas dari teror pinjol, bebas dari status menantu benalu. Ia tidak tahu kunci itu sebentar lagi akan berubah menjadi gembok penjara. Aku tidak langsung pulang ke kontrakan malam itu. Naluri seorang anak yang baru kehilangan ayah membawaku ke satu tempat. Aku menelpon nomor darurat, bertanya tentang kecelakaan di Bukit Menoreh. Aku ingin tahu di rumah sakit mana jasad ayahku disemayamkan. Aku ingin memeluknya untuk terakhir kali. Tapi jawaban yang kuterima membuat lututku lemas. Petugas itu mengatakan, memang ada kecelakaan di Bukit Menoreh hari itu. Mobil kijang tua, selang rem terpotong, tapi tidak ada korban jiwa. 2 orang tua selamat, dan kasusnya sedang ditangani sebagai percobaan pembunuhan. Tidak ada korban jiwa. Aku berdiri di pinggir jalan, ponsel menempel di telinga, dan untuk beberapa detik, aku tidak bisa bernapas. Ayahku hidup. Ayahku selamat. Lalu, 5 miliar yang dibanggakan Dion itu apa? Asuransi jiwa hanya cair jika tertanggung meninggal. Bagaimana mungkin sudah cair jika ayahku masih hidup? Saat itulah aku mengerti. Dion tidak menunggu ayahku mati secara alami. Dion merencanakan kematiannya. Dan ketika ia menelpon mengabarkan kematian itu dengan begitu yakin, itu karena ia mengira rencananya berhasil. Ia mengira ayahku sudah hancur di dasar jurang. Selang rem yang terpotong, sopir asing yang ia bawa. Semuanya kini masuk akal dengan cara yang paling menjijikkan. Suamiku adalah seorang calon pembunuh. Aku menyandarkan punggung ke tembok, menutup mulut dengan telapak tangan agar tidak menjerit. Air mataku mengalir lagi. Tapi kali ini bukan air mata duka. Ini air mata seorang perempuan yang akhirnya membuka mata. Setelah 5 tahun memejamkannya rapat-rapat, ponselku bergetar. Sebuah nomor asing. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Hana, ini ayah. Aku menangis sejadi-jadinya mendengar suara itu. Suara yang kukira sudah tak akan pernah kudengar lagi. Ayah masih hidup. Nak, katanya lembut. Ayah selamat. Tapi dengar baik-baik. Jangan beritahu Dion bahwa kamu sudah tahu. Jangan ubah caramu bicara dengannya. Malam ini, ayah akan pulang ke kontrakanmu bersama polisi. Ayah ingin kamu melihat sendiri siapa laki-laki yang selama ini tidur di sampingmu. Kamu sanggup, nak. Aku menghapus air mataku, dan dengan suara yang kutemukan kembali setelah 5 tahun hilang, aku menjawab, sanggup, ayah. Aku sanggup. Aku pulang ke kontrakan dengan wajah yang sengaja kubuat sembab dan terpukul. Aku harus berakting. Untuk pertama kalinya, aku yang berakting, bukan dia. Begitu aku masuk, Dion langsung mengubah ekspresinya. Ia mematikan musik. Ia mengusap matanya dengan air ludah agar terlihat menangis. Tubuhnya yang tadi tegap langsung membungkuk lemas. Hana, suaranya bergetar palsu. Ia mencoba memelukku. Akhirnya kamu pulang. Aku tidak kuat sendirian. Ayah, aku turut berduka. Sayang, aku membiarkan diriku dipeluk. Tapi tubuhku sedingin es. Aku mencium aroma parfum perempuan lain di kerahnya. Aku merasakan kepalsuan di setiap getaran suaranya. Dan di dalam hatiku, aku menghitung mundur. Karena aku tahu, sebentar lagi pintu itu akan diketuk. Mas, kataku pelan, melepaskan diri dari pelukannya. Aku mau lihat surat-surat asuransi ayah yang katanya sudah cair itu. Wajah Dion sedikit kaku. Nanti saja, Hana. Kamu masih syok. Istirahat dulu. Aku mau lihat sekarang. Mas, aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, akulah yang tidak mengalihkan pandangan lebih dulu. Dion tertawa canggung. Ia mulai gugup. Ia tahu surat-surat itu palsu. Ia tahu tanda tanganku dipalsukan. Tapi sebelum ia sempat menjawab, terdengar ketukan di pintu depan. Ketukan yang keras dan tegas. Bukan ketukan ragu-ragu seorang tamu, tapi ketukan orang yang datang dengan tujuan pasti. Wajah Dion langsung berseri. Itu pasti paket jam tanganku, gumamnya. Lupa berakting sedih. Ia berjalan ke pintu dengan langkah ringan. Sempat mengacak rambut agar terlihat berduka. Lalu menarik gagang pintu hingga terbuka lebar. Dan di hadapannya, di bawah cahaya remang lampu teras, berdiri seorang lelaki tua.
dengan tongkat kayu, dengan plester di pelipisnya, dengan tatapan yang tenang, dingin, dan tak terbantahkan. Ayahku, Pak Dharma, hidup. Wajah Dion membeku, senyumnya luntur seketika. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Ponsel di tangannya, yang masih terbuka di halaman toko online, terjatuh ke lantai. Layarnya retak. Seperti rencananya. Ayah, Dion tergagap. Wajahnya berubah putih seperti kapur. Ayah masih hidup. Tapi tadi kabarnya. Kabar apa? Nak, tanya ayahku tenang. Melangkah masuk dengan tongkatnya. Kabar bahwa aku sudah mati. Kabar yang kau sebarkan sendiri. Kabar yang membuatmu begitu gembira sampai kau lupa berduka. Dion mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Otaknya yang licik bekerja keras mencari celah. Mencari kebohongan baru untuk menambal kebohongan lama. Ayah, aku senang ayah selamat. Aku cuma salah dengar tadi. Supirnya bilang kecelakaan parah. Jadi aku panik. Sopir. Ayahku berhenti. Ia memiringkan kepalanya. Sopir mana? Nak, sopir yang kau bayar untuk memotong selang rem mobil sahabatku. Wajah Dion semakin pucat. Aku tidak tahu apa-apa soal selang rem. Itu pasti mobil tua yang rusak. Ayah, jangan menuduh sembarangan. Aku berdiri di sudut ruangan, menyaksikan semuanya dengan dada bergemuruh. Lalu ayahku menoleh ke arah pintu. Pak Slamet, masuklah. Pintu terbuka lebih lebar. Pak Slamet melangkah masuk, membawa sebuah kantong plastik bening. Di dalamnya, potongan selang rem yang terpotong rapi oleh tang baja. Ini, Nak Dion, kata Pak Slamet, mengangkat kantong itu. Selang rem mobil saya. Lihat potongannya. Ini bukan putus karena tua. Ini dipotong dengan alat oleh orang yang tahu persis kapan kami akan turun di Bukit Menoreh. Dion menggeleng cepat. Itu bukan urusanku. Aku tidak menyuruh siapapun. Benarkah? Ayahku merogoh saku jaketnya. Ia mengeluarkan sebuah ponsel. Lalu, ia menekan tombol putar. Dan dari speaker kecil itu, terdengar sebuah suara. Suara yang sangat dikenal Dion. Suaranya sendiri. Dasar tua bangka merepotkan. Jangan sampai gagal. Kalau dia tidak mati hari ini, kembalikan uang mukanya. Ruangan hening. Hanya suara rekaman itu yang berputar. Wajah Dion runtuh sepenuhnya. Jarot, sopir bayaranmu itu, kata ayahku pelan. Ternyata punya nyali lebih besar dari otaknya, tapi otak lebih kecil dari ketakutannya. Saat polisi menangkapnya sore tadi, ia langsung menyerah. Ia menyerahkan ponselnya, dan di ponsel itu ada rekaman percakapan kalian, termasuk perintahmu untuk memastikan remnya habis, termasuk janjimu membayar lunas setelah uang asuransi cair. Dion jatuh terduduk di sofa. Kaki yang tadi ia angkat sombong ke meja, kini lemas tak bertenaga. Dan asuransi 5 miliar yang kau banggakan itu, lanjut ayahku. Suaranya kini setajam pisau. Tidak akan pernah cair karena aku masih hidup. Karena surat ahli waris yang kau palsukan dengan tanda tangan anakku yang kau tiru sudah ada di tangan polisi sebagai barang bukti pemalsuan dokumen. Kau tidak hanya merencanakan pembunuhan, Nak. Kau juga memasukkan surat dan menipu perusahaan asuransi. 3 kejahatan dalam satu malam. Hitam di atas putih. Dion menoleh ke arahku. Mata memohon. Hana, tolong aku. Kamu istriku. Kamu tidak akan tega lihat suamimu masuk penjara, kan? Aku hilaf. Aku janji berubah. Selama ini aku capek. Aku terdesak utang. Aku tidak waras. Aku menatap suamiku. Lelaki yang 5 tahun tidur di sampingku. Lelaki yang menjadikan ayahku sebagai tumbal. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan apapun. Tidak cinta, tidak benci. Hanya satu hal, lega. Aku berjalan ke arahnya. Lalu, aku merogoh tasku dan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah lama kusiapkan dalam diam, jauh sebelum malam ini. Bukan dari pengacara, tapi tulisan tanganku sendiri. Mas, kataku. Suaraku tenang
dan dingin. Ini surat gugatan cerai dariku. Aku meletakkan amplop itu di pangkuannya. Kontrakan ini dibayar pakai uang ayah. Barang-barang di sini dibeli pakai uang ayah. Bahkan baju bermerek yang kau banggakan dibeli dari utang yang kucicil diam-diam selama bertahun-tahun. Kau tidak punya apa-apa di sini, Mas. Selain dosamu, bawa pergi air mata palsu itu. Aku sudah selesai menjadi tembok. Hana, jangan begini. Aku suamimu. Demi Tuhan, aku mencintaimu. Kalau kau mencintaiku, jawabku, kau tidak akan menjadikan ayahku sebagai tumbal untuk 5 miliar. Saat itulah dari balik pintu 2 orang petugas berseragam melangkah masuk. Inspektur Ryan di depan, memegang surat perintah penangkapan. Dion, kata Inspektur Ryan, Anda kami tangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan percobaan penipuan asuransi. Anda berhak untuk diam, tapi sebaiknya Anda ikut kami sekarang. Dion mencoba bangkit, mencoba lari ke arah dapur, tapi tubuhnya yang lemah karena hidup bermalas-malasan tidak bisa melawan 2 petugas yang sigap. Tangannya diborgol di belakang punggung. Air matanya kali ini mengalir sungguhan. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata seorang penjudi yang baru saja kalah di taruhan terakhirnya. Hana, tolong. Ayah, tolong aku. Aku menantumu, jeritnya saat diseret keluar. Ayahku menatapnya, lalu berkata dengan suara yang akan kuingat selamanya. Menantu yang baik tidak menggali kubur untuk mertuanya. Nak, kau bukan menantuku, kau hanya benalu yang akhirnya kami cabut sampai ke akar. Dion diseret melewati teras tempat ia tadi berdiri sombong, melewati tetangga-tetangga yang mulai berkumpul. Penasaran melihat mobil polisi, bisik-bisik ibu-ibu yang biasanya ia sapa dengan angkuh, kini menertawakannya dalam diam. Teriakan minta tolongnya perlahan ditelan kegelapan malam. Lalu sirine mobil polisi akhirnya dinyalakan saat meninggalkan kompleks. Dan bagi Dion, suara sirine itu menjadi musik pengantar paling mengerikan dalam hidupnya. Sementara bagi kami, ia adalah suara kebebasan. Malam itu, setelah mobil polisi pergi, rumah kontrakan kami terasa begitu lapang, begitu hening. Tapi udara di dalamnya, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, terasa bersih dan segar. Ayahku duduk di sofa yang sama tempat Dion tadi berpesta pora. Tapi aura yang ia pancarkan jauh berbeda. Tidak ada keserakahan, hanya ketenangan seorang ayah yang berhasil melindungi anaknya. Ia merentangkan tangannya, dan aku langsung memeluknya, menangis sejadi-jadinya. Kali ini, air mata lega. Maafkan Hana. Ayah, isatku di bahunya. Hana terlalu bodoh. Hana terlalu lama diam. Kalau Hana lebih cepat membuka mata, ayah tidak akan nyaris terbunuh. Ayahku mengelus rambutku. Kamu tidak bodoh, Nak. Kamu hanya terlalu baik. Dan orang baik kadang dimanfaatkan oleh orang jahat. Tapi sekarang sudah selesai. Benalu itu sudah dicabut. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tapi bukan karena gelisah. Justru karena aku merasa terlalu segar, seperti baru bangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Aku memutuskan untuk membereskan barang-barang Dion malam itu juga. Aku tidak mau melihat bajunya lagi besok pagi. Aku mengeluarkan kardus bekas mie instan dan memasukkan semua pakaian Dion ke dalamnya. Kemeja-kemeja bermerek yang dibeli dari utang. Celana jeans ketat yang selalu ia banggakan. Koleksi sepatu yang ia rawat lebih baik daripada ia merawat istrinya. Semuanya kumasukkan tanpa kulipat. Tidak ada air mata kesedihan. Setiap helai baju yang kupegang justru mengingatkanku betapa butanya aku selama ini. Betapa seringnya aku mengalah demi ego laki-laki itu. Kardus-kardus itu kemudian kutumpuk di teras depan, siap diangkut entah kemana. Mungkin ke tempat sampah, mungkin ke panti jika ada yang sudi memakainya. Tindakan sederhana itu terasa sangat melegakan. Aku tidak hanya membuang baju, aku membuang sisa-sisa kenangan tentang 5 tahun yang kuhabiskan untuk seorang laki-laki yang berniat membunuh ayahku. Keesokan harinya, di ruang interogasi kantor polisi
yang dindingnya dicat abu-abu kusam. Dion duduk berhadapan dengan Inspektur Ryan. Wajahnya kuyu, matanya bengkak karena semalaman tak bisa tidur. Otaknya yang licik masih mencoba menyusun alibi. Awalnya, Dion mencoba menyalahkan Jarod sepenuhnya. Ia bilang, Jarod bertindak sendiri. Ia bilang ia tidak pernah menyuruh memotong selang rem. Tapi Inspektur Ryan hanya memutar ulang rekaman suara dari ponsel Jarod, suara Dion sendiri. Memberi perintah dengan jelas, memastikan rem habis, menjanjikan bayaran setelah uang cair. Lalu, Dion mencoba berpura-pura gila. Ia berteriak-teriak, mengaku tidak waras, mengaku dirasuki. Tapi Inspektur Ryan menunjukkan riwayat pencarian di ponsel Dion. Cara klaim asuransi jiwa yang cepat. Berapa lama proses asuransi setelah kematian? Apakah selang rem bisa terlihat dipotong? Semua dicari beberapa hari sebelum kejadian. Seorang yang gila tidak merencanakan dengan serapi itu. Kejahatannya terlalu telanjang untuk ditutupi dengan kebohongan baru. Bukti itu terlalu kuat. Jarod, agen asuransi nakal bernama Rico, dan Dion sendiri. Semuanya terjerat dalam satu jaring yang ditenun oleh keserakahan mereka sendiri. Sementara itu, perlahan, kebenaran lain mulai terungkap. Selingkuhan Dion, janda muda yang dijanjikan liburan ke Bali itu, ternyata juga tahu soal rencana asuransi saat polisi mendatanginya. Ia panik dan menyerahkan semua percakapan chat dengan Dion. Di sana tertulis hitam di atas putih. Rencana mereka kabur bersama setelah uang cair. Rencana meninggalkan aku, istri yang selama ini menanggung semua utangnya. Aku membaca salinan percakapan itu di kantor polisi. Dan anehnya, aku tidak lagi merasa sakit. Aku hanya merasa kasihan. Kasihan pada diriku yang dulu, yang menukar harga dirinya dengan harapan kosong selama 5 tahun. Proses hukum berjalan. Ayahku dengan tongkat kayunya hadir di setiap persidangan. Tegak, tenang, tidak gentar. Di hadapan hakim, ia memberi kesaksian dengan suara mantap, menceritakan bagaimana ia nyaris dibunuh oleh orang yang ia anggap sebagai anak sendiri. Dion divonis bersalah atas percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan percobaan penipuan asuransi. Ia dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun. Jarod dan Rico menyusul ke balik jeruji. Selingkuhannya yang terbukti mengetahui rencana, namun tidak melapor, juga harus berurusan dengan hukum. Dan asuransi 5 miliar yang menjadi akar dari semua kejahatan itu tidak pernah cair, tidak 1 rupiah pun, karena tertanggungnya. Ayahku masih berdiri tegak, masih bernapas, masih menjadi ayah yang melindungi putrinya. Beberapa bulan setelah vonis, sebuah surat sampai ke rumah desa. Tulisan tangan yang kukenal, tulisan Dion dari balik jeruji. Isinya penuh permohonan. Ia memohon maaf. Ia berjanji berubah. Ia bilang ia mencintaiku, bahwa ia hilaf karena tekanan utang. Di akhir surat, ia memintaku mencabut gugatan cerai dan menunggunya keluar dari penjara. Aku membaca surat itu sampai habis. Lalu aku melipatnya kembali dengan tenang. Dulu, surat seperti ini mungkin akan meluluhkan hatiku. Dulu, aku akan menangis dan mungkin termakan janji-janji manis itu lagi. Tapi aku bukan lagi perempuan yang dulu. Aku tidak membakar surat itu dengan amarah. Aku tidak pula menjawabnya. Aku hanya menyimpannya di laci sebagai pengingat. Pengingat bahwa kata-kata manis bisa menjadi racun yang paling halus. Pengingat bahwa seseorang yang tega menggali kubur untuk ayahmu tidak akan pernah berubah hanya karena ia kini berada di tempat yang gelap. Penyesalannya bukan karena ia jahat, penyesalannya hanya karena ia tertangkap. Setelah semua selesai, aku memutuskan untuk meninggalkan kontrakan itu. Terlalu banyak kenangan buruk yang menempel di dindingnya. Ayahku memintaku pulang ke desa, tinggal bersamanya di rumah kecil yang penuh aroma serbuk kayu. Rumah tempat aku tumbuh besar, rumah tempat aku merasa aman. Hari-hari pertama di desa terasa aneh. Aku terbiasa bangun pagi untuk melayani seorang laki-laki yang tidak pernah menghargaiku. Kini,
Aku bangun pagi untuk menyeduh teh bagi ayahku, dan ia selalu berkata terima kasih. Hal sederhana itu, yang selama 5 tahun tak pernah kuterima, membuatku menangis di hari-hari awal. Bukan karena sedih, tapi karena aku baru sadar betapa rendah standar kebahagiaan yang dulu kuterima. Ayahku mengajariku kembali bekerja. Ia membuka kembali bengkel furniturnya yang sempat ia tinggalkan. Aku belajar mengukur kayu, mencatat pesanan, mengelola keuangan toko. Tanganku yang dulu hanya tahu mencuci dan memasak untuk seorang benalu, kini belajar menciptakan sesuatu. Belajar berdiri di atas kaki sendiri. Perlahan, aku menemukan kembali perempuan yang dulu hilang. Perempuan yang punya suara. Perempuan yang punya harga diri. Perempuan yang tidak lagi takut menatap mata orang ketika berbicara. Suatu sore, aku duduk di teras bengkel bersama ayahku. Langit berwarna jingga. Aroma ikan goreng dan sayur asem dari dapur mengisi udara. Kami makan dengan sambal terasi buatan ayah. Sederhana, tapi terasa seperti hidangan termewah yang pernah kurasakan. Karena kali ini, aku makan tanpa rasa takut, tanpa harus menunggu gedoran penagih utang, tanpa harus berpura-pura bahagia. Ayah, kataku pelan, terima kasih sudah tetap hidup. Kalau ayah tidak selamat malam itu, Hana mungkin sudah ikut hancur. Ayahku tersenyum, menepuk tanganku. Bukan ayah yang harus kau terima kasihi, nak, tapi keberanianmu sendiri. Karena pada akhirnya, kamu yang memilih untuk membuka mata. Kamu yang memilih untuk berhenti menjadi tembok dan mulai menjadi manusia. Aku menggenggam tangan ayahku yang penuh serbuk kayu itu. Tangan yang membesarkanku. Tangan yang nyaris direnggut dariku oleh keserakahan seorang menantu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa benar-benar utuh. Benalu itu memang telah dicabut hingga ke akar-akarnya. Dan di tanah yang sama, tempat ia dulu tumbuh dan merampas kehidupan. Kini aku menanam benih baru, benih harga diri, benih keberanian, benih kehidupan yang akhirnya kumiliki sepenuhnya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menukar harga diri dengan rasa takut kehilangan. Dan jangan pernah mengira bahwa diam dan mengalah selamanya akan membeli kedamaian. Karena ada kalanya, diam justru memberi ruang bagi kejahatan untuk tumbuh subur. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti aku dulu. Perempuan yang menelan setiap kepahitan demi mempertahankan rumah tangga yang sebenarnya sudah lama runtuh. Perempuan yang mengira bahwa kesabaran tanpa batas adalah bentuk cinta. Padahal itu hanya menjadi pupuk bagi orang-orang yang tak tahu berterima kasih. Di luar sana, ada juga banyak laki-laki seperti Dion. Laki-laki yang menutupi kemalasan dengan penampilan mahal. Yang menjadikan keluarga istrinya sebagai mesin uang. Yang ketika terdesak, tega menumbalkan nyawa orang lain demi keserakahannya sendiri. Dan di luar sana, ada pula para orang tua seperti ayahku. Orang tua yang bekerja keras seumur hidup. Menabung sedikit demi sedikit. Hanya untuk diincar oleh tangan-tangan rakus yang menyamar sebagai keluarga. Tapi ingatlah, keadilan itu nyata. Roda kehidupan selalu berputar. Dan siapa yang menggali kubur untuk orang lain, seringkali jatuh ke dalamnya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk tetap diam atau untuk berani membuka mata, untuk terus menjadi tembok atau untuk mulai menjadi manusia yang utuh. Aku memilih yang kedua, dan itu menyelamatkan nyawa ayahku, juga hidupku sendiri. Jika cerita ini menyentuh hatimu, ceritakanlah kisahmu sendiri di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan keberanian yang sama. Terima kasih sudah menemani aku sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.